Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Salam. Perkenalkan, nama saya Fitra Farinsal Nasution. Perkenalkan, nama saya Rizky Pareja dari kelas Ahwal Syaksiyah 1C, NIM 0201202087. NIM 0201202086. NIM 0201202088 dari kelompok 6 pembahasan paragraf. Di sini saya sebagai pemateri 1 menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di dalam kalimat pokok. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari satu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Menurut tempatnya, paragraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka adalah paragraf yang terdapat pada awal karangan. Yang kedua, paragraf isi adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan penutup. Yang ketiga ialah paragraf penutup, adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan. Ciri-ciri paragraf: yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Lalu yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya, merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Fungsi paragraf: yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Kegunaan paragraf: paragraf bukan berarti dari segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. 5. Dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Unsur-unsur paragraf: ada beberapa unsur paragraf sehingga paragraf tersusun secara logis dan sistematis, yaitu 1. Transisi, 2. Kalimat topik, 3. Kalimat pengembang, dan 4. Kalimat penegas. Syarat-syarat penggunaan paragraf: 1. Kesatuan. Kesatuan ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan satu hal atau satu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. 2. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami, kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti,
penggunaan transisi dan kesejajaran atau paralelisme. 3. Kelengkapan. Kelengkapan adalah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan, adalah paragraf yang tidak lengkap. 4. Panjang paragraf. Dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalam suatu bahasa dan tingkat pembacanya yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal: penyusunan kalimat topik, penonjolan kalimat topik dalam paragraf, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat, dan penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abangda Fitrah Farinsal Nasution. Terima kasih kepada Abang Handa Muhammad Hafs atas salam selaku moderator dan selaku pemateri pertama. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi yang kedua, yaitu macam-macam paragraf. Sebagaimana kita ketahui, macam-macam paragraf memiliki 4 macam. Yang pertama adalah paragraf induktif, yang mana paragraf ini yang diawali dengan kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Dan yang kedua adalah paragraf deduktif, yang mana paragraf ini yang diawali dengan kalimat utama dan diakhiri dengan kalimat penjelas. Dan yang ketiga adalah paragraf deduktif dan induktif ataupun paragraf campuran, yang mana paragraf ini yang diawali dengan pikiran utama dan diikuti dengan pikiran-pikiran penjelas. Kemudian di akhir paragraf utama diulang lagi secara bervariasi. Tujuannya untuk penegasan. Dan yang keempat adalah paragraf deskriptif, yang mana kalimat merupakan kalimat utama dan setiap kalimat merupakan kalimat penjelas, karena masing-masing kalimat mengandung makna tersendiri ataupun tidak ada hubungan antara kalimat dengan kalimat yang lain. Namun setelah kalimat-kalimat itu disusun akan menjelaskan satu objek. Oke, kita lanjut dengan pembahasan yang kedua ataupun topik yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Berdasarkan jenisnya, paragraf dibedakan menjadi 5 pembagian. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah satu jenis paragraf yang menceritakan satu kejadian ataupun suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Contohnya adalah ketika jam istirahat, Roy tengah menulis suatu karangan di buku agenda dia. Sambil menikmati bekal dari rumah, sesekali kepalanya menegah ke langit-langit perpustakaan, tersenyum dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia sendiri. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan ataupun peristiwa menggunakan kata-kata yang sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan ataupun melihat dan juga mengalami langsung kejadian ataupun keadaan tersebut. Contohnya, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapan dia. Dan yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang pembacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Dan yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah satu jenis paragraf yang mengutamakan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang jelas. Contohnya, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Dan yang kelima adalah
paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembacanya supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Supaya tujuannya bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data ataupun juga fakta yang jelas. Contohnya, dalam diri sendiri bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia dengan cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Mungkin sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang David Rafarinsan Nasution sebagai pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga, Bang Rizky Fahreza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Muhammad Apis Santasalam sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Dan juga terima kasih kepada Bang Fitra Farinsan Nasution sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja ke materi ketiga yang terbagi dalam 3 poin. Poin pertama adalah macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya, yaitu 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting. Poin kedua, macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf yang campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terdapat di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Poin ketiga, macam-macam paragraf berdasarkan isi, yaitu 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. 2. Paragraf prosa. Paragraf prosa ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya bersifat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks dan antiklimaks. 3. Paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Sekian dari saya sebagai penutup kelompok 6 Bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.